Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi wabarakatuh. semua. Apa kabar sore ini ya? Alhamdulillah kami dari sekolahekspor.com tidak henti-hentinya untuk mengajak para Bapak Ibu sekalian UKM maupun para pebisnis yang ingin meningkatkan upgrade skill, informasi dan juga pengetahuan terkait dengan ekspor tentunya. Nah, di sore hari ini, alhamdulillah saya sudah kedatangan tamu istimewa, salah satu sahabat baik saya, yaitu Pak Anang. Beliau dari PT Pos Logistik Indonesia. Nah, nanti beliau akan memperkenalkan langsung juga Pos Logistik Indonesia itu apa hubungannya dengan PT Pos dan lain sebagainya, nanti biar beliau saja yang menyampaikan. Tetapi intinya yang harapannya kita bahas di sore hari ini banyak sekali terutama para UKM-UKM Pak, yang ingin mengetahui bagaimana caranya untuk mengirim produk UKM atau produk mereka yang mungkin sifatnya jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak atau kecil, ataupun mungkin berupa sampel, sehingga mendapatkan harga yang kompetitif gitu Pak. Nah ini mungkin barangkali dari pihak Pos Logistik bisa memberikan gambaran dan juga mungkin bisa memberikan solusi ya, terutama untuk para UKM yang mana mereka saat ini banyak juga Pak kesulitan katakanlah ya ketika ada permintaan yang mungkin jumlah tidak terlalu banyak gitu Pak. Tapi mereka harus kirim ke luar negeri atau ekspor gitu. Nah mungkin harapannya itu semoga di sore hari ini kita bisa mendapatkan beberapa insight atau juga mungkin informasi terbaru terkait dengan logistik ya, khususnya untuk UKM sesuai dengan judul sore hari ini, bahwa bagaimana sih logistik pengiriman untuk UKM. Nah mungkin saya tanpa berpanjang lebar karena sudah pukul 16 lebih dan acara Zoom ini mungkin akan berlangsung kurang lebih 1 jam. Setelah paparan nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk Pak Anang dari Pos Logistik kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Titan yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan paparan kepada rekan-rekan tim pelaku usaha di sisi UMKM atau SME di istilah asingnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama saling sharing apa yang Bapak-Bapak punya dalam kerangka real industrinya yang terkait dengan UMKM, sementara saya juga yang real industrinya dalam kaitan dengan logistik gitu ya. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu saya Anang Hidayat lengkapnya. Saya di sini mengepalai untuk divisi bisnis internasional freight management di PT Pos Logistics. Saya ditemani dengan tim saya, namanya Pak Joel Karnain, yang ikut juga bergabung di acara ini untuk nanti bisa saling sharing di sesi tanya jawab. Mungkin sekilas mengenai PT Pos Logistik ini, bahwa PT Pos Logistik ini adalah anak perusahaan dari perusahaan BUMN, yaitu PT Pos Indonesia. Di mana PT Pos Indonesia memiliki 3 anak usaha yang bergerak di bidang logistik, kemudian yang bergerak di bidang finance, ya fintech, kemudian satu lagi bergerak di bidang properti. Kita PT Pos Logistik adalah bergerak di bidang logistik di luar dari apa yang dilakukan dari induk kita, yaitu PT Pos Indonesia, bergerak di bidang documents dan small parcels. Sementara kita sebagaimana umumnya freight forwarding
bisa merambah ke semua aspek lini usaha, baik itu kurirnya, baik itu dokumennya, baik itu yang non dokumen dan kurir, termasuk project, ya, termasuk juga pergudangan, termasuk juga dengan distribusi. Wabil khusus untuk di divisi yang saya kepalai adalah bergerak di bidang international flight management yang memang terkait dengan kegiatan ekspor maupun import. Kira-kira seperti itu sebagai introduksi saya. Dan sekarang kita saling saya sharing ya dengan bapak-bapak. Ya. Izinkan saya untuk share screen ya. Apakah screen-nya sudah tampak di layar bapak-bapak? Screen-nya sudah tampak? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya. Baik ya, jadi sesuai dengan topik yang dimintakan untuk sesi pembahasan ini, kita membahas mengenai pengiriman logistik ekspor UMKM. Sekilas mengenai ini saya itu kan dari konsepsi awal lah ya. Ini yang mungkin bapak-bapak sendiri sudah tahu sebagaimana kegiatan umum di bidang transaksi perdagangan internasional antara pihak seller dan buyer, ya, terjadi proses procurement dari sisi penjual ya kepada pihak dari pembeli kepada pihak penjual, yang akhirnya terjadi negosiasi, kemudian negosiasi berujung pada sales contract. Dari sales contract itu di draft kepada term and condition yang nanti bisa disepakati keduanya, di mana terdapat di situ ada incotermnya apa, apakah itu berkait dengan FOB, apakah itu berkait dengan ex-work ya, sesuai dengan incoterm yang berlaku. Metode paymentnya apakah bisa dilakukan dengan melakukan proses telegraphic transfer ataupun melalui LC. Nah, ini konteks perdagangan umum di bidang ekspor dan import gitu ya, antara pihak luar dan pihak di dalam negeri. Memang ini berkait dengan perdagangan internasional. Tapi kalau perdagangan domestik tentu saja ada bagian tapi tidak menggunakan Incoterm yang merupakan international commercial terms, tetapi dilakukan dengan secara domestik yang termnya adalah perangko maupun adalah loko. Nah, setelah proses tadi, tentu saja dari pihak buyer akan menurunkan PO, ya, purchase order kepada pihak seller, dan kemudian pihak seller melakukan proses produksi, selanjutnya pembayaran, dan kemudian pengiriman secara fisik barang, baik itu dikirimkan melalui shipping, apakah itu udara ataukah itu laut. Ini sekilas yang mungkin refresh saja, dan saya yakin bapak-bapak pun sudah memahami konteks perdagangan internasional. Tetapi ini yang sifatnya adalah non-UMKM. Nah, tetapi perdagangan internasional seperti itu kaidah asalnya. Nah, kemudian kalau dari sisi hal-hal yang berkaitan atau aspek-aspek atau pokok-pokok di dalam tadi perdagangan tadi tentu aja adalah ada model angkutnya, apakah melalui laut udara, yang nanti berkaitan dengan volume dan kapasitas. Tadi yang kalau kapasitas terkait perdagangan internasional ada kontainer dan ada yang non kontainer. Kemudian tujuan pelabuhan, ya, ini akan menentukan rute kemana tujuan tersebut, apakah itu bisa dijangkau ataukah tidak. Ya, kemudian juga akan berkaitan dengan regulasi, ya, artinya yang berkait dengan komoditas, bahwa di setiap negara tentu saja dia akan memiliki kebijakan masing-masing, di mana dia menentukan larangan dan pembatasan, dan di setiap negara itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya dalam konteks kapasitas tentu saja dibutuhkan tadi ada ukuran dan berat barang,
sehingga ini menentukan uang tambang atau freight yang dikeluarkan oleh pihak yang tadi, apakah itu menjadi tanggung jawab penjual atau itu menjadi tanggung jawab pembeli sesuai dengan termnya yang terjadi, yaitu term of shipment. Apakah itu tadi dengan Incoterm, ya, FOB, FCA, DAP, DDB, dan sebagainya. Atau dengan sederhana kita katakan ada port to door, ada port to port, ada door to door. Ya. Kemudian dari sisi penentuan freight-nya itu, kalau nanti udara, ya, itu dasarnya adalah dengan dasar per kilogram. Berbeda dengan laut. Kalau laut dasarnya ada yang berdasarkan kontainer ataupun berdasarkan kubikasi. Ya. Nah, selanjutnya ini dalam konteks delivery tadi, tentu ini menentukan apakah ini delivery-nya kalau di FOB itu delivery mana, ya, sesuai dengan pelabuhan yang dimaksudnya. Karena tidak seperti dengan pengiriman dengan kurir, ya, di mana kalau maaf, ya, dimana kalau kurir tadi cukup menyebutkan negara, ya, point to point, negara to negara, tapi kalau untuk yang terkait non kurir, ya, terkait dengan logistik itu harus dijelaskan tuh pelabuhannya mana. Kalaupun itu nanti termnya adalah door to door, maka harus disebutkan alamatnya itu di mana dengan jelas sehingga bisa diungkap cost yang terjadi. Ya. Itu kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan tadi yang terkait dengan perdagangan internasional, ya, dengan term dan berbagai aspek yang berkaitan dengan penanganan logistiknya. Nah, kemudian kalau dilihat dari model bisnis, ya, yang dilakukan oleh PT Pos dan Indonesia, ya, ada yang disebut dengan C2C, artinya consumer to consumer. Yang ini biasa dilakukan oleh perusahaan kurir, ya. Kita juga melakukan, ya, dan perusahaan-perusahaan yang lain melakukan. Ada GNT, ada dan lain sebagainya lah, gitu ya. Itu adalah consumer to consumer, artinya pengiriman individu kepada pengiriman individu. Yang kedua yang sering ditemukan adalah B2B, business to business, artinya institusi korporat dengan institusi korporat. Kalau dalam konteks tadi model bisnis C2C, nah kita di Pos Logistik ada izin PJT, ya, artinya perusahaan jasa titipan, sehingga kita bisa akomodir, ya, termasuk tadi C2C yang nanti akan kaitannya dengan UMKM. Nah, kemudian dari konteks B2B juga kita memiliki izin yang berkaitan dengan proses custom, yaitu PPJK, pengurusan perusahaan pengurusan jasa kepabeanan. Dalam konteks tadi perdagangan ataupun transaksi yang bersifat besar, ya, yang bersifat corporate, ya, business to business, itu dilakukan melalui PPJK. Tetapi kalau yang C2C, ya, misalkan salah satu contohnya UMKM boleh jadi itu juga sudah mempunyai entitas corporate, gitu kan, boleh juga memang itu pengiriman dari individu ke individu. Artinya pengirimnya individu, Pak Budi ngirim kepada Stephen di UK umpamanya, itu yang terjadi. Tapi itu kita bisa tangani. Ya, artinya kita bisa menyediakan layanan kurir, kemudian bisa melakukan layanan yang biasa, ya, B2B. Nah, kami di Pos Logistik ini bisa menggabungkan tadi C2C dengan B2B. Artinya dalam konteks penanganan logistiknya. Karena tadi untuk mendapatkan efisiensi freight cost, ya, kami melakukan konsolidasi dari peringan C2C, ya, kemudian kami secara penanganan dilakukan dengan kombinasi.
Karena kalau institusi pengiriman kecil misalkan menggunakan udara, maka semakin kecil itu barang, biaya pengapalannya, biaya freight-nya itu akan semakin besar. Baik itu dari sisi freight-nya, dari sisi penanganannya juga itu menjadi besar. Ya, Bapak-bapak ya, atau kalau kita mengirim dari konteks pelaksana ya, pelaku logistik, mengirimkan barang satu box dengan mengirimkan barang satu mobil ya, dengan mengirimkan barang 3 kubik dengan satu box yang hanya misalkan 0,5 kubik, biaya yang dikeluarkan adalah sama. Kalau itu dilakukan hanya satu-satu saja. Saya mengirimkan barang satu box ke Semarang, ya, dengan saya mengirimkan barang 100 box ke Semarang. Nah, saya menggunakan ya mobil juga kan, tidak mungkin saya menggunakan motor untuk ke Semarang. Nah, biaya yang saya gunakan untuk mengirim satu box dengan mengirimkan 100 box umpamanya, biayanya sama, jaraknya sama, ongkos jalan yang dikeluarkan sama, ongkos mile atau biaya mil, biaya tol, biaya parkir sama. Nah, maka apabila itu dikenakan kepada biaya yang kecil tadi, ya, artinya yang kargo sedikit, biaya yang terjadi adalah sama. Maka untuk mendapatkan efisiensi, ya saya mengumpulkan barang itu, mengkonsolidasi sehingga biayanya bisa dibagi, ya, dengan 100 box itu, jadi masing-masing kenanya per boxnya berapa. Dibanding dengan kirim satu box, saya kirimkan ke Semarang. Dibanding dengan saya tunggu, kemudian ada 100 box, saya kirim ke Semarang, maka cost shares-nya itu akan menjadi sedikit dan biayanya akan menjadi lebih ringan. Gitu ya. Baik, kira-kira itu dari konteks sisi tadi model bisnis, dan mungkin kalau dari pemahaman saya banyak yang UKM itu dilakukan dalam konteks C2C. Ada juga yang C2B, ya, ada juga ya, artinya consumer ke perusahaan. Karena kan mungkin target penjualan dari UKM boleh saja dari individu maupun itu ternyata dia menjual ke perusahaan atau ke corporate. Nah, yang dilakukan oleh sisi pos logistik tadi, jadi kebetulan kami ada di 11 cabang, ya, yang tersebar mulai dari Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Ada 11 cabang, ya. 11 cabang tersebut juga tentu saja karena kami adalah bagian daripada induk kami, yaitu Pos Indonesia, sehingga kami nanti bisa memanfaatkan lokasi-lokasi yang ada di induk kami, ya, di pos itu untuk menjadi tempat konsolidasi bagi kami juga. Sehingga kalau ini digambarkan, ya, ada UMKM 1 di pos mana, UMKM 2 di pos mana, UMKM 3 di pos mana, ya. Misalkan untuk kiriman yang di atas 30 kilo, mungkin di bawah sedikit, ya, boleh. Kemudian barangnya yang tidak terkategori barang yang berbahaya atau dangerous goods. Nah, kenapa? Karena memang untuk dangerous goods itu memiliki kriteria tertentu dalam penanganannya, sehingga harus dikelompokkan dengan barang yang sama, gitu ya, yang terkait dangerous goods juga. Dan saya yakin mungkin banyak di kalangan UMKM yang tidak melakukan usaha dengan komoditi yang terkategori dangerous goods. Nah, kemudian selanjutnya dari sisi operasionalisasi, maka dari yang tadi pos office maupun dari lokasi kami yang ada di cabang-cabang itu, kemudian ada yang dikonsolidasi, dipusatkan. Kami ada berbagai pusat konsolidasi, tapi yang paling maju atau lebih awal saat ini adalah dilakukan di Jakarta. Baik nanti kami bisa melakukan konsolidasi, yaitu pengiriman dengan udara, maupun nanti akan dikirim melalui mode laut. Kemudian nanti kami di sana melakukan koordinasi dengan partner kami. Kemudian kami mengirimkan
ya kepada pihak si penerima. Nah, sering di dalam proses pengiriman ini ada beberapa hal yang tadi sesuai dengan regulasi di masing-masing negara, masing-masing memiliki batasan. Ya, artinya baik dari sisi origin maupun dari sisi destinasi itu ada berbagai macam aturan yang harus dipenuhi. Contohnya apabila kita mengirimkan dari pengirim ya, kita bicara ini pengirim asal dari Indonesia. Ada produk-produk yang memang mau tidak mau diekspor itu harus membutuhkan karantina. Itu untuk produk-produk yang berhubungan dengan produk industri kehutanan maupun tumbuhan dan hewan. Gitu ya. Nah, bahkan untuk yang produk-produk yang terkait dengan furniture, ya, yang berhubungan dengan kayu, maka dokumennya itu harus ada dokumen pendukungnya, yaitu dibutuhkan SVLK, Surat Verifikasi Legal Kayu. Nah, ini sering menjadi kendala bagi UMKM, ya, karena mau ekspor tapi memang tidak bisa, karena memang dari aturannya harus ada namanya dokumen pendukungnya, baik itu misalkan karantina ataupun SPLK ataupun dokumen yang lain. Ya, ada mungkin kalau di dalam kategori makanan harus ada terregister di POM ataupun produk industri rumah tangga, ya, RIT gitu kan, itu yang didapatkan oleh pihak UMKM yang memang belum mempunyai lokasi ataupun tempat produksinya. Tapi kalau dia sudah mempunyai tempat produksi, maka dia harus mendapatkan POM. Nah, kadang-kadang itu kan bukan kadang itu dibutuhkan. Karena kenapa? Pada saat itu dilakukan proses custom di origin, nah ini akan terkendala di custom, ya. Karena memang nanti apa-apa yang dikirimkan itu kita harus mencantumkan kode HS-nya. Nah, begitu kode HS muncul, nanti ketahuan ada larangan dan pembatasannya, gitu ya. Nah, sehingga ini yang kadang-kadang, bukan kadang, sering menjadi isu di sisi pengiriman atau dalam konteks ekspor. Nah, ini di sisi negara kita sebagai negara pengirim. Di negara penerima itu juga ada larangan dan pembatasan juga, sehingga kita harus benar-benar inline pada saat barang sebelum dikirim, ya, dengan antisipasi bahwa di negara penerima pun akan ada hambatan-hambatan. Contohnya misalkan kalau kiriman ke Amerika, ya, untuk kategori non kurir itu harus terregister di FDA, ya, Food and Drug Agency di USA. Kalau tidak terregister maka akan ditolak gitu untuk barang-barang yang terkategori food and drug gitu ya. Tetapi kalau itu dalam konteks kurir maka itu diperkenankan, ya, dengan jumlah tertentu, tapi harus juga melakukan namanya prior notice. Kalau tidak ada prior notice di mana kita harus mengisi datanya, siapa ininya, nah itu juga akan terhambat di sisi bea cukai sana, ya. Barang akan dibiarkan karena tidak ada nota notifikasi pemberitahuan di awal, akhirnya barang sudah nyampe di Amerika tetapi tidak bisa dideliver ke pihak penerima karena ada isu di soal tadi FDA, ya, harus ada aturan yang dipenuhi. Nah, inilah yang sering menjadi kendala dari sisi regulasi untuk berkirim dengan UMKM. Jadi ada kendala regulasi tadi, ada juga kendala logistik. Tetapi tadi apabila kita bisa berkoordinasi, tentu saja hal yang tadi tentu bisa diupayakan. Apakah nanti dengan membentuk misalkan paguyuban, ya, agar bisa menampung keinginan dari masing-masing pihak sehingga bisa menjadi satu entitas gitu yang bisa dipakai bersama. Atau yang kedua yaitu dengan menggunakan jasa kita sebagai JPT, karena di JPT itu sampai kiriman dengan 100 kilo kita boleh merepresentasikan atas nama siapa, misalkan atas nama UKM. Tapi kalau di atas 100 kilo ya memang itu harus dilakukan dengan PEB. Tapi kalau di bawah 100 kilo itu bisa diatasnamakan kita sebagai PJT-nya, gitu ya.
Sehingga kita itu bisa melakukan pengiriman, tapi dengan catatan di bawah 100 kilo. Kalau di atas 100 kilo, ya mau tidak mau tadi harus dilakukan PEB sendiri, pemberitahuan ekspor barang tersendiri. Nah, solusinya tadi yang pertama adalah menggunakan under name, jasa daripada perusahaan yang lain yang membolehkan identitas usahanya dipakai oleh para UMKM. Yang kedua, UMKM membentuk wadah, ya, artinya mendaftarkan. Nah, nanti siapapun yang akan melakukan eksportasi ya gunakanlah nama yang dipakai bersama tadi, nah, untuk menghindari biaya under name yang memang relatif biayanya lumayan, ya, sampai jutaan lah gitu. Nah, kalau itu ada satu kali pengiriman, kalau pengirimannya banyak kan bisa repot. Tapi kalau itu bisa disolusikan tadi apabila dengan catatan kirimannya itu besar, harus menggunakan PB, maka tadi membentuk guyuban tadi. Tapi kalau kirimannya itu di bawah 100 kilo, bisa menggunakan pos logistik sebagai PJT-nya. Atas nama eksportirnya adalah pos logistik, karena itu dikategorikan sebagai barang titipan atau kiriman, barang kiriman titipan. Nah, itu bisa melakukan lewat pos logistik. Ya. Tapi kalau tidak, tadi sekali lagi mau tidak mau harus menggunakan jasa perusahaan identitas yang lain atau para UMKM membentuk tadi, ya, satu identitas bersama, namanya apa ya, supaya didaftarkan nanti secara OSS dengan memastikan bahwa barang-barang yang bergerak di bidang apa dicantumkan di situ, sehingga nanti punya NIB ekspor, ya. Nah, itu siapapun nanti bisa menggunakan nama itu sehingga terbebas dari biaya undernya. Sebagai satu solusi saja bagi UMKM, ya. Apabila tadi kirimannya di atas 100 kilo dan katakanlah bisnisnya meningkat, mau kirim corporate atau B2B, ya, bukan C2C. Begitu kira-kira, ya. Ini operasionalisasi yang dilakukan oleh pihak pos logistik, ya, tadi sebagai jembatan untuk UMKM untuk kiriman di bawah 100 kilo. Dan kami akan merencanakan untuk ada kiriman itu mulai dari kami ada bawa nanti dari Medan, Jawa sampai mengitari nanti gateway-nya di Belawan, ya. Nah, sehingga itu bisa efisiensi karena kami kumpulkan barang-barang dikonsolidasi untuk tercapainya efisiensi dari sisi freight ketimbang langsung kirim langsung gitu, ya. Baik. Lanjut kita ke ini caption berikutnya belum bergerak, ya. Ini yang dilakukan secara operasionalnya. Nah, selanjutnya adalah bahwa tadi untuk kategori barang yang di atas 30 kilo tetapi di bawah 100 kilo bisa menggunakan jasa kita, jasa titipan. Tetapi apa yang dibutuhkan nanti dalam proses pengiriman kepada kami, ya, yaitu yang pertama harus ada packing list dan invoice. Karena ini kan akan menjadi dasar untuk penetapan atau penentuan tarif apabila nanti ada bea masuk di negara tujuan. Kemudian dokumen pendukung lainnya, ya, ada karantina atau lainnya. Begitu pula untuk yang di atas di atas 100 kilo umpamanya, ya, sama dokumen yang dibutuhkan, ada packing listnya, ada invoice-nya, tetapi ini karena sifatnya adalah kiriman corporate, maka harus ada NIB, yaitu nomor izin berusaha, ya. Nah, ini bisa dilakukan
OSS apabila Bapak-Bapak sudah mempunyai identitas perusahaannya, ya apakah itu CP atau dalam bentuk apa, nah itu bisa mendaftarkan secara online di OSS agar bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemberitahuan ekspor barang. Nah, ini nomor 1 dan nomor 2 ini dokumen yang memang dasar yang memang dibutuhkan setiap kali melakukan eksportasi. Dengan catatan tadi barangnya adalah barang yang tidak tergoreng, yang tidak terkategorisasi barang jasa titipan atau barang kiriman, ya, bukan barang yang ekspor biasa yang di atas 100 kilo. Dan tentu saja sama dokumen kebutuhan lain yang dibutuhkan, ya, yang terkait dengan lartas tadi ada tadi, ya, misalkan ini contoh saja ada SPLK dan KLP. Nah ini yang secara umum yang harus senantiasa diperhatikan bagi para UMKM, ya, dalam melakukan kegiatan eksportasi. Selanjutnya ini agak lambat pergerakannya. Nah, nanti di caption berikutnya, ya, ada prosesi eksportasi maupun importasi. Jadi pada intinya adalah pada saat akan melakukan proses pengiriman, tentu saja perlu diberikan informasi kepada pihak kami tadi yang terkait dengan uraian di atas, ya, yaitu tadi ada jenis barang, kemudian jumlah barang, ya, dimensi barang, ukuran barang, dan deskripsi barang. Kemudian juga tujuan, ya, kalau Bapak-Bapak misalkan bertransaksi dengan pihak luar itu sampai kepada door mereka, maka harus ada alamat yang jelas. Alamat, kontak person, dan nomor nama-nama kontak person dan nomornya. Sehingga apabila barang itu sudah nyampe di sana, kontak personnya bisa dikontak. Tapi kalau kontak personnya itu tidak bisa dikontak, nah umumnya barang itu akan dikembalikan, ya. Nah, jadi secara skematik bisa digambarkan seperti ini, ya, dari pihak UMKM yang nomor 1, ya, itu customer order detailnya apa, ya, ini nama barang, tujuan, ya, mode, ya, darat ataupun laut, tapi umumnya mungkin kalau kategori dengan UMKM ya bisa umumnya laut, ya bisa juga umumnya udara, bisa juga menggunakan laut, ya. Dan itu termnya tetap Bapak-Bapak pastikan memang sering para UMKM di dalam negosiasi misalkan, itu mesti dipastikan jangan sampai ada kesalahpahaman di dalam melakukan proses transaksi yang terkait dengan biayanya, gitu ya. Ya, untuk memudahkan tadi dengan menggunakan term door to door ataupun port to port. Nah, ini akan menjadi basis bagi penentuan harganya. Sehingga apabila nanti harga door to door, ya pastinya antara biaya barang dengan biaya pengapalan, termasuk biaya dooringnya itu, biaya pick up-nya dan biaya door-nya, ya jangan lupa difaktorkan ke dalam harga jual. Jangan sampai nanti harga jualnya umpamanya $1 dari Indonesia ke Malaysia contohnya, harga barangnya, oh ya nih harga barang $1. Nah, tapi nanti oke, ya, nanti kirim ke tempat, sampai ke tempat kami, ya.
Nah, Bapak-bapak lupa bahwa di situ kirim sampai ke tempat kami ada biaya yang harus difaktorkan. Maka ya harus ditambahkan dengan tadi biaya door to door-nya gitu ya. Jangan sampai jual barang tetapi kita lupa ada ongkos yang harus ditanggung. Nah, apakah nanti ongkosnya itu kalau Bapak-bapak jual ke mereka supaya mereka door to door, ya udah harus difaktorkan faktor biaya pengapalannya sehingga harga barang ditambah dengan biaya pengapalan ya. Dan itu pun ya bergantung kepada nanti harga jual yang dilakukan oleh Bapak-bapak karena akan menjadi faktor di dalam penentuan freight-nya itu apakah nanti jualnya itu berdasarkan berat atau kan unitnya itu apa. Tetapi ingat Bapak-bapak, kalau itu dijualnya dengan berdasarkan udara, maka faktor biaya pengapalannya tinggal dibagikan dengan dibagi dengan jumlah kilo. Umpamanya satu unit baju ada 4 kilo. Nah, maka ini diperkirakan berapa nih biaya keseluruhan ya untuk pengiriman itu, baik itu secara langsung ditambahkan atau dibagikan secara kalau dapat biayanya per kilo nanti tinggal dibagikan. Sehingga jumlah harga yang ditawarkan kepada pihak penjual sudah meliputi biaya pengapalan sehingga Bapak-bapak benar real menjual barangnya dengan tidak menanggung biaya pengapalan. Nah, ini sering Pak, suaranya hilang, Pak. sekarang sudah. Ya, sudah, Pak. Tadi sampai mana yang tidak terdengar? Itu, Pak. Kadang lupa menambahkan kos pengiriman. Nah, itu sering, Pak. Itu sering saya kejadian. Ada customer kontak ke saya, Pak, tolong minta harganya, gitu kan. Harga pengiriman dari Makassar ke Cekoslowakia. Gitu. Nah, terus atau dari sini ke Malaysia, Pak, Bapak transaksinya dengan mereka apa? FOB lah. Kalau FOB mestinya yang kalau dia jual dengan harga FOB, artinya yang bertanggung jawab terhadap pengapalan apabila ini ekspor, maka pihak pembeli bukan pihak penjual. Nah, kalau nanti dia lupa bahwa meminta harga, membeli dengan harga FOB, tapi kita yang nanggung freight-nya, berarti kita penjualan kita digerus lagi dengan biaya pengapalan yang pihak si penjual harusnya membayar untuk biaya pengapalan, tapi ternyata yang harusnya pihak pembeli menanggung biaya pengapalannya, tapi ternyata jadi tanggungan pihak si penjual karena penjual tidak memahami konteks perdagangan internasional. Ini saya temukan. Ya, kamu mau minta harga ke Malaysia, oke, termnya apa? FOB lah. Kalau FOB Bapak nggak menanggung biaya pengapalannya, Pak. Oh gitu ya. Akhirnya saya kasih advice. Nah, seharusnya Bapak kalau mau begitu jualnya adalah CIF kalau jualnya sehingga Bapak bisa menambahkan biaya freight-nya ke dalam biaya barang. Tapi kalau memang dia mau membeli barang saja, ya biarkan dia membeli dengan FOB. Nanti biar si penjual si pembeli mencari siapa penyelenggara logistiknya itu. Nah, akhirnya pihak penjual hanya menjual barang saja, tidak menanggung biaya pengapalan. Nah, ini dalam konteks perdagangan yang memang tadi bukan situsi. Tapi kalau situsi umumnya itu sudah include. Tapi tetap Bapak juga harus memperhatikan situsi juga karena kan ada biaya yang harus ditanggung. Nanti tetap saja misalkan walaupun itu situsi, pengirimannya dia hanya jual barang saja. Nah, itu ongkos pengirimannya kan barang tidak bisa didiamkan terus langsung nyampe ya gitu, kecuali kalau kita udah berhubungan dengan kayak Kangjeng ya, disulap tuh gitu ya, bisa langsung dapat di depannya. Nah, kalau ini enggak kan mesti lewat itu. Nah, ini nanti di nomor 3 kita akan mengecek barangnya ya, detailnya apa. Nah, kemudian nanti akan mengirimkan barang ke di tempat gudang kita. Kemudian kita nanti memproses booking, ya, kemudian melakukan proses konsolidasi, menyiapkan dokumen-dokumennya, ya, apabila ini menggunakan moda laut. Nah, kemudian baru kita mengirimkan nanti dari pihak partner kita di sana akan melakukan proses custom clearance. Apakah nanti itu konteksnya adalah C2C maupun yang B2B atau corporate to corporate. Nah, saya harapkan sih
untuk kondisi awal para UMKM melakukan secara situsi, tapi seiring bisnis membesar, ya corporate to corporate, sehingga penjualan pun bisa menjadi menambah gitu ya, menambah besar. Nah, itu kalau dilakukan dengan mode laut. Nah, begitu juga apabila dilakukan dengan mode udara, sama saja ya, prosesnya adalah kita mengetahui detail ya, kita dapatkan informasi, kemudian kita olah, kita melakukan persiapan pengecekan barang, menyiapkan tadi packing list invoice. Apabila memang itu berkategori barang yang di bawah 30 sampai dengan 100 kilo, ya kita akan membuatkan packing list invoice-nya, tapi berdasarkan informasi dari pihak pihak customer, dalam ini pihak UMKM. Karena dari situ harus dijelaskan nama barangnya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa. Nah, ini untuk kebutuhan customs nanti di negara tujuan. Ya. Kemudian nanti kita yang akan mengolah dokumen. Nah, kalau yang barangnya tadi corporate, maka packing list invoice itu memang yang terjadi antara pihak UMKM dengan pihak pembeli, atau pihak seller dengan pihak penjual. Ya, itu tidak menggunakan nama pos logistik ini, nama pos logistik, karena itu sudah kiriman corporate to corporate ya, bukan consumer to consumer, to small package shipment gitu, yang bisa menggunakan nama poslog sebagai barang kiriman atau barang jasa titipan gitu ya. Sama setelah barang terkumpul, nanti kita akan melakukan konsolidasi muatan, baru kita melakukan secara lapangan ke airport ya, kemudian nanti kirimkan ke luar negeri, dari luar negeri nanti partner kita akan melakukan proses custom clearance dan akan melakukan delivery kepada pihak buyer. Apabila tadi term yang terjadi adalah pengiriman dengan dasar door to door. Tapi kalau tadi hanya port to port saja, berarti kita hanya mengirimkan sampai kepada pelabuhan di sana. Tapi kalau untuk kiriman yang jasa titipan, umumnya adalah sampai dengan door. Tapi dipastikan bahwa unsur harga pengapalan atau ongkos pengirimannya sudah difaktorkan ke dalam harga penjualan Bapak-Bapak, sehingga tidak menggerus keuntungan para UMKM, kecuali mungkin apabila ini dalam konteks promo, biayanya UMKM tanggung, itu lain hal. Tapi kalau bukan konteks promo, ya jangan sampai mau menanggung biaya pengapalannya gitu ya. Itu harus difaktorkan, sehingga rencana keuntungan yang sudah direncanakan dengan margin sekian itu tidak tergerus oleh biaya pengapalan. Nah, mungkin itu Bapak-Bapak sekalian yang bisa saya sharingkan ya, dari proses awal sampai dengan proses akhir tadi. Mudah-mudahan harapannya bisa memberikan sedikit gambaran ya bagi para UMKM, dan selanjutnya mungkin silakan ada sesi tanya jawab, apakah nanti langsung maupun via WA chat, monggo apa yang bisa saya sharingkan bisa kita sharingkan. Dan saya pun di sini sudah ditemani tim saya juga, Pak Zulkarnain, yang nanti apabila ada pertanyaan juga bisa saling sharing untuk bisa dijawab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sesi tanya jawab. Terima kasih banyak Pak Anang atas paparannya, sehingga bisa lebih memperjelas para UMKM ataupun para pebisnis yang ingin coba untuk kirim barang ke luar negeri, dalam hal ini ekspor. Ini ada titipan pertanyaan, cuman tidak bisa hadir, terkait dengan produk pertanian, Pak, yang mungkin jumlahnya lebih dari 100 lah, katakanlah 5 kuintal. Dan moda transportasi yang dibutuhkan adalah udara gitu, Pak. Pertanyaannya, apakah pos logistik bisa menangani dari awal hingga sampai nanti ke negara tujuan itu, dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan?
Kemudian yang kedua, ini ada pertanyaan melalui inbox ke kami terkait dengan produk cairan, yaitu susu yang sudah memiliki izin BPOM yang akan dikirim ke Jepang. Nah, mohon informasinya, barangkali Bapak bisa memberikan jawaban untuk itu. Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih atas dua pertanyaan tadi. Yang pertama dan yang kedua adalah sama-sama memiliki lartas, baik di sisi origin, yaitu exporting country, maupun di sisi receiving country, atau di sisi importir di sana. Yang pertama adalah tadi ini kirimannya, karena ini jumlahnya cukup besar, saya asumsikan ini adalah kiriman corporate to corporate atau business to business ya. Maka yang pertama sekali, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, apakah sudah ada identitas legalnya? Yang pertama adalah, yang utama adalah NIB, karena kalau NIB-nya harus NIB ekspor ya. Jadi nanti kalau belum ada, Bapak-bapak apabila sudah ada identitas perusahaan nama CP atau apapun atau PT, segera lakukan pendaftaran di OSS, itu mudah ya. Kemudian nanti diklik bahwa ini NIB ekspor dan import. Nah, dengan dasar itu maka adalah suatu dokumen utama atau jalan utama untuk melakukan kegiatan eksportasi. Nah, kemudian selanjutnya, karena ini terkait dengan produk pertanian, tentu umumnya akan dibutuhkan karantina, ya, karantina. Karena nanti di destinasi pun itu akan dibutuhkan karantina juga pada saat melakukan proses pemasukan ke mereka. Tentu saja untuk proses karantina ini kami bisa bantu, ya, dengan catatan bahwa nanti perusahaan Bapak itu sudah terdaftar di PPK online, sehingga nanti kalau sudah terdaftar di PPK online, nanti tinggal akan diberikan akses password dan usernya. Nah, itu kirimkan kepada kami. Kami akan melakukan coba apply. Hanya mungkin karena kami bukan pemilik produk, apabila nanti ditanya tentang produknya apa-apanya, nah itu kami minta dibantu. Tapi kalau yang terkait dengan pengapalannya, tentu saja kami bisa bisa isi gitu ya di situ. Karena umumnya apabila sudah terdaftar di PPK online, maka apabila kami klik itu langsung perusahaan Bapak sudah ada detailnya, ya. Hanya mungkin tadi terkait dengan terkait dengan produk apabila ditanyakan, ya mungkin nanti kami dibantu. Tapi kalau terkait dengan pengapalannya, tentu saja kami bisa isikan kami sendiri. Ya, gitu. Jadi yang utama Pak itu tadi produk pertanian. Yang utama apabila produk kategori pertaniannya ini adalah pertanian yang sifatnya tidak terkategori produk yang langka. Karena ada yang memang produk yang langka yang tidak boleh dilakukan eksportasi, sehingga harus mendapatkan izin dulu dari Departemen Pertanian yang disebut dengan CITES, yaitu satu kesepakatan again barang-barang yang memang tidak diperkenankan untuk dilakukan eksportasi karena terkategori barang yang tadi liar yang dilindungi oleh negara, dan itu sudah disepakati seluruh dunia, sehingga untuk dapat melakukan eksportasi barang yang tadi itu harus mendapatkan izin daripada Departemen Pertanian. Jadi selain tadi izin dari karantina, juga harus ada izin dari Departemen Pertanian yang disebut dengan CITES, ya, apabila barangnya terkategori barang yang liar, yang dilindungi, ya. Tapi kalau tidak terkategori barang yang dilindungi, yaitu umumnya karantina saja, gitu ya. Karena itu harus disertakan di pengapalan, karena di negara tujuan pun akan dibutuhkan hal yang sama. Nah, itu untuk yang terkategori pertanian, dan itu bisa kami lakukan. Nah, terkategori dengan tadi produk makanan, memang ini dari sininya umumnya dengan BPOM saja sesuai, tapi nanti akan berkaitan dengan negara tujuan. Nah, ini ya sama dengan di kita juga, apabila terkategori barang importasi, maka pihak si penerimanya itu importir, dia harus melakukan ada izin POM-nya.
Nah, sehingga apabila memang tadi bapak-bapak UMKM bergerak di bidang susu, maka dari awal diinformasikan ke kami agar kami bisa mendapatkan informasi yang akurat mengenai ketentuan di negara asal. Jangan sampai misalkan kita tidak mengetahui, ya dari sini bisa kirim, begitu nyampe ke Jepang ditolak karena harus memenuhi aturan ABC umpamanya. Tapi kalau dari awal memang ada rencana untuk itu, segera diinformasikan supaya saya bisa komunikasi dengan pihak partner saya, kebutuhan apa yang harus dibutuhkan, sehingga di sini harus dilengkapi dulu, sehingga tadi barang yang sudah dikirimkan tidak menjadi isu. Yang harapannya udah semangat, kemudian udah mencita-citakan, wah ini saya terjual sekian, ternyata barang tidak sampai, akhirnya yang terjadi bukan untung, malah menjadi buntung. Apalagi produknya tadi terkategori perishable, mudah rusak, susu gitu ya. Nah ini harus menjadi perhatian di awal. Jadi saya siap untuk melakukan tadi advokasi tadi, segera disampaikan, karena saya langsung berkomunikasi dengan partner saya di Jepang. Oh ini untuk barang ini ada larangannya apa? Nah, kalau tidak ada ya syukur-syukur. Oh hanya ini ya, nah, itu harus dilengkapi dulu. Misalkan harus ada COO, termasuk juga tadi sertifikat of origin. Oh ini harus dibutuhkan COO, terpaksa harus dilengkapi dulu. Nah hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang bukan kadang-kadang, harus kita ketahui di awal supaya menghindari masalah di akhir gitu ya. Demikian, mudah-mudahan menjawab. Bapak masih mute nih Pak. Pak Titan masih mute. Oke, baik Pak Anang, terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Ini ada yang juga mau bertanya tentang kiriman makanan dari Saudi ya, mungkin bisa dibantu ya. Oke, Ibu Korina, silakan Bu, langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina dari Imara. Waktu kemarin puasa kemarin saya dapat kiriman itu dari Saudi berupa roti croissant gitulah ya, 7 day. Itu mereka kirim seberat 28 kg kalau nggak salah. Dikirim dari Saudi, informasinya hanya 14 hari pakai Saudi Pos. Tapi kenyataannya sampai di sini tuh sampai barangnya expired Pak, nggak bisa kita makan gitu, karena sudah terlalu makanannya memang cuma 3 bulan, masih dari masa produksi sampai ke expirednya itu cuma 3 bulan. Jadi pada saat sampai di sini tuh cuma 3 hari baru masih ada jangka waktu 3 hari deh, terus expired. Dan itu saya berkali-kali telepon ke 167 166 ya, pos itu berkali-kali on proses, lamanya di Bea Cukai sama di kantor pos pusat Pasar Baru. Nah, terus ada lagi pertanyaan saya pertama, kenapa kok bisa begitu lama sampai di Jakarta, dan untuk proses dari pengeluaran dari kantor pos ke penerima itu sangat lama, satu itu. Yang kedua, biaya pengambilannya itu kan kemarin itu dikirim ada tiga alamat, ada yang ke saya, ada yang ke teman saya. Itu beda-beda Pak. Kalau yang ke saya alhamdulillah cuman saya bayar 38.000, tapi teman saya itu sampai 180. Itu apa Pak perbedaannya antara kok bisa beda gitu, sementara barangnya sama, pengirimnya sama, tapi penerimanya yang berbeda gitu alamatnya. Itu bisa beda pembayaran di kantor posnya. Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Baik, yang pertama ini tadi sudah saya sampaikan bahwa di setiap negara ada aturan dan kebijakan. Nah begitu juga dengan di kita, apalagi tadi berkategori produk makanan. Nah, kalau itu makanan itu dibawa langsung dan tidak terlalu banyak, mungkin pihak bea cukai ya. Contohnya misal ibu ke bandara gitu ya, apabila makanan sedikit mungkin oke lah karena dibawa dengan tentengan langsung. Tapi kalau itu dikirimkan, maka mau tidak mau ini harus di-declare ke bea cukai. Nah, kan ditentukan HS code-nya apa, roti. Nah begitu kelihatan roti produk makanan, maka yang muncul nanti di bea cukainya
keluarlah HS code makanan. Nah, itu harus ada izin POM-nya gitu. Nah, izin POM-nya itu memang ada yang ada yang dikecualikan apabila dalam jumlah tertentu, misalkan hanya 2 pieces aja gitu ya. Tapi kalau lebih, nah itu harus ada izin dari POM. Nah, siapa yang menguruskan ini? Nah, umumnya itu harus lari, misalkan kalau itu ke POM ya harus ke POM dulu. Ini saya ingin mengimpor ini barang dipenuhi untuk kebutuhan individu, bukan untuk dijual. Nah, dapat keterangannya dilarikan ke pihak sini di Pasar Baru. Nah, itu dasar pendukungnya. Tapi kalau tidak itu, nanti siapa yang menguruskan? Nah, ini nggak ada yang menguruskan. Karena yang menguruskan kan harus dari pihak si penerima barang gitu. Maka pihak pos di sini hanya menyampaikan kepada bea cukai. Di bea cukai sudah ada listnya. Jadi nanti di input namanya croissant ataupun roti atau apa. Oh, ini makanan nih. Nanti muncul HS code. Nah, keluar deh apa yang dibutuhkan. Sehingga itu nggak diproses. Nah, sama dengan nanti mungkin ibu dari sana kirimkan ikan hidup, bisa-bisa dari sini jadi ikan asin itu. Karena tadi tidak ada yang mengurus. Itu situasinya seperti itu, Bu. Apabila berkategori produk makanan, karena tadi ada yang disebut dengan larangan dan pembatasan. Jadi begitu muncul nanti disebutkan barangnya itu, nanti muncul HS code-nya berapa, nah itu keluar langsung apa persyaratan yang harus dilengkapi. Nah, kalau persyaratan itu tidak dilengkapi, ya selama itu juga barang akan tetap ngendap di situ. Yang tadi saya sampaikan ini bukan terjadi di negara kita saja, di negara sana pun sama. Di negara tujuan pun sama. Kalau Ibu mengirimkan juga hal tersebut yang tadi tidak tidak ada prior notice dulu, apa itu apabila barangnya berkategori dibawa oleh pihak PJT gitu ya, maka pihak pos di sana berkewajiban untuk bisa menghilangkan, mengembalikan barang tersebut ya, atau ya udah dibiarkan sampai busuk umpamanya. Umumnya itu akan dihilangkan atau dikembalikan apabila memang mereka mau mengembalikan. Tapi apabila tidak, ya udah dihanguskan dulu, itu memang memiliki hak karena tadi barang tidak dilakukan kebutuhan dokumen yang seharusnya, sehingga itu nanti dikategori barang yang tidak dikuasai negara. Nah, negara dalam hal ini pihak bea cukai ya berhak untuk ya menghilangkan, membuang saja gitu kan. Nah, itu seperti itu, Bu. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan pertama, yang pertanyaan kedua, mungkin barangnya sama ya, jumlahnya sama, tapi alamatnya beda. Yang saya di sini, ini di mana gitu, ya tentu saja kan ongkos tarifnya itu bisa berbeda. Kecuali dengan alamat yang sama nih. Kalau alamat yang sama, ya mungkin tarifnya sama. Kalau ini beda, nah itu ada kenapa nih bisa beda. Nah, yang kedua pengirimnya, apakah pengirimnya itu sama, tapi umumnya pengirim di lokasi yang sama. Umumnya kategori kiriman kurir ya itu dengan satu negara dengan negara yang lain umumnya itu sama. Tetapi tadi kadar jumlah, nah ini yang menentukan karena apa? Nanti ada tarif yang disebut dengan tarif lalu bea. Nah, itu akan berbeda dari masing-masing bergantung kepada jumlah dan jarak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Baik, Pak Anang, terima kasih. Ini untuk Bapak Ibu semua. Tadi saya sudah share di kolom chat. Untuk yang memerlukan informasi terkait rate dan pelayanan pos logistik bisa hubungi Pak Zul. Nomornya sudah saya share di kolom chat ya. Ini kami saat ini juga Zoom dengan kantor pos logistik pusat yang berada di Pasar Baru, Jakarta. Jadi kalau untuk di daerah mungkin nanti bisa dikomunikasikan dulu ya dengan Pak Zul. Kemudian ini ada yang masih tadi menyambung terkait karantina barang, di mana mengurusnya ya mungkin di balai karantina yang ada di pos juga bisa Pak ya, di bawah itu. Ya, jadi kalau itu nanti kirimannya itu adalah kiriman pos, itu bisa dilakukan di sini ya. Tetapi apabila barangnya adalah kiriman komersial yang jumlahnya besar, maka harus dilakukan di UPT terdekat, artinya unit pelayanan terdekat ya, unit pelayanan teknis balai karantina terdekat ya. Apakah nanti pengirimannya itu via laut, yaitu ada di Soekarno-Hatta, ataupun di Tanjung Priok, ataupun itu melalui udara, maka ada UPT yang di bandara. Jadi silakan
mana yang terdekat ya antara dua lokasi itu. Nah, karena memang dari sisi itu nanti di PPK online permohonan pemeriksaan karantina online itu ditentukan UPT-nya mana gitu ya. Jadi namanya PPK itu permintaan pemeriksaan karantina online. Jadi bapak-bapak itu atau ibu harus mendaftarkan dulu untuk mendapatkan akses permohonan pemeriksaan secara online. Karena memang itu dilakukannya online. Begitu Pak. Mudah-mudahan menjawab. Masih di mute Pak Titan. Ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Pos logistik disebut forwarder untuk pengiriman di bawah 100 kilo. Apa berarti UMKM menggunakan underline PT Pos? Apa saja dokumen dan biaya yang harus dikeluarkan untuk kategori kurang dari 100 kilo, Pak? Ya, nanti kalau tadi kategori kurang dari 100 kilo itu tidak perlu menggunakan undername, tapi menggunakan nama kita sebagai eksportirnya, begitu Pak. Jadi hanya tadi saya butuh dokumen invoice dan packing list dari pengirim karena saya harus membuatkan invoice dan packing list juga. Jadi itu untuk yang kiriman di bawah 100 kilo. Nanti kita yang melakukan konsolidasinya, kita sebagai eksportirnya begitu. Jadi cukup dua itu. Hanya memang apabila yang terkait dengan lartas, nah ini harus dipisahkan karena kan kalau lartas kami pun sebagai perusahaan logistik memang tidak memiliki hak untuk tadi bisa melakukan pendaftaran atas nama sendiri. Tetapi kami membantu mendaftarkan atas nama pihak siapa yang melakukan proses pengiriman atau dalam hal ini eksportirnya itu kami bisa bantu. Tapi kalau untuk atas nama kami sendiri itu kami tidak bisa melakukan proses pendaftaran karantina. Nah, makanya kalau dikirimkan melalui kami barangnya yang tidak memiliki lartas, larangan dan pembatasan. Karena itu harus dipisahkan ya, karena memang larangan pembatasan atas nama pengirim tidak bisa atas nama pos logistik. Nah, karena pos logistik itu bukan entitas non industri ya, artinya industrinya industri yang non logistik, maka ya kita tidak bisa. Tapi kalau yang dari memang sifatnya tadi entitas bisnis yang memang non logistik itu bisa. Nah, kalau dulu tuh daerah tahun 90-an itu forwarding itu masih bisa ya, tapi setelah tahun 2000 ke sini pemerintah itu melarang perusahaan logistik untuk bertindak sebagai eksportir yang memang tadi membutuhkan lartas, sehingga lartasnya itu bisa diaplikasi atas nama pihak logistik ya. Tetapi apabila barang itu tidak terkategori ada lartas, maka bisa diwakilkan atas nama kita sebagai eksportirnya karena memang tidak membutuhkan lartas. Tapi kalau ada lartas tetap tidak bisa dilakukan oleh kita, harus mencari undername atau tadi UMKM mendaftarkan sendiri ya ke karantina ataupun melalui paguyuban yang nanti bisa dipakai bersama agar bisa meringankan biaya undername. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, baik. Jadi intinya Pak, kalau untuk pengiriman sampel yang di bawah 100 kilo masih bisa dibantu oleh pos logistik ya Pak? Bisa, dengan catatan tadi barangnya bukan lartas ya. Betul. Dan juga ini untuk secara coveran kemana saja Pak? Ya, nanti kita worldwide Pak atau gimana? Ya, itu bisa ke worldwide itu dari sisi kita gitu ya. Kalau ya nanti bisa kita konsolidasi karena kan sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita bisa melakukan fungsi sebagai kurir, sebagai forwarding ya, artinya angkutan melalui udara, melalui laut, dan bahkan kita sebagai kurir itu bisa kita lakukan. Begitu kira-kira. Ya, nah kalau untuk yang di atas 100 kilo nih, apakah pos logistik juga bisa membantu untuk
kan forwarding Pak ya, untuk pengiriman pakai laut juga Pak? Ya, kita jadi pengiriman laut udara tadi yang saya sudah sampaikan, bisa kiriman yang sifatnya di bawah 100, yaitu kiriman kurir tapi di bawah 100, kita pun bisa mengirimkan tadi di atas 100 ya, sebagai tadi bahkan kontainer kita, less than kontainer kita bisa, bahkan udara juga kita bisa. Bahkan kita pernah melakukan importasi lewat kita pengiriman mesin dari Jerman sampai ke Palembang yang beratnya itu sekitar 11 ton. Kita juga mengirimkan tadi mesin pesawat ke Kanada, ke mana-mana yang sekarang termasuk Dangerous Goods juga, yang tidak terkategori barang yang di bawah 100 kilo, itu kita bisa lakukan. Ya, baik itu yang kargo cair, kargo padat, ya, mesin, makanan, dan lain sebagainya. Hanya keuntungan bahwa kita bisa antisipasi di awal, ya, karena kita memiliki jaringan, sehingga pada saat dilakukan sebelum eksportasi, kita sudah bisa mengkomunikasikan dengan pihak penerima. Ada apa, ya, sehingga kegagalan pengiriman bisa diantisipasi di awal. Ketimbang kita menyampaikan, tapi begitu terjadi pengiriman ada masalah, akhirnya sudah masalah ya pengangkut rugi, apalagi pihak pemilik barang atau pengirim barang sangat dirugikan sekali bila hal itu terjadi. Ya. Baik Pak, tadi ada yang bertanya mengenai materi, mungkin barangkali bisa di-share, nanti bisa di-share ke saya Pak, nanti saya akan teruskan ke teman-teman, boleh Pak? Boleh, nanti saya share ya. Baik. Materinya. Baik, kemudian ini tadi ada yang sudah arrange, Afilia silakan dari tadi sudah raise hand, boleh? Silakan langsung saja Afilia yang mau bertanya. Oke, Afilia, kalau tidak ada, Afilia, jadi mau bertanya apa tidak? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Ini terkait pertanyaan untuk ikan asin tujuan ke Jepang. Kemudian bagaimana persyaratannya? Kemudian kirim barang, kantornya di mana dan kantor pusat supaya cepat diproses gitu Pak. Apa kirim ke pasar baru atau bagaimana? Oke, dua pertanyaan Pak. Yang pertama ikan asin ke Jepang, persyaratannya. Yang kedua, kantornya di mana yang bisa cepat diproses. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama sekali ini tadi lagi-lagi kirimannya, apakah ini kirimannya dalam jumlah di atas 100 kilo ataupun di bawah 100 kilo, itu dulu ya. Nah, kemudian nanti untuk persyaratan yang pasti itu harus ada karantina, itu sudah harus pasti. Nanti kalau ini kirim ikan asin harus dari karantina hewan, Pak. Ya, itu yang utama. Nah, nanti di Jepang pun akan dibutuhkan itu. Nanti lain-lainnya akan disampaikan kemudian. Tapi yang paling utama adalah tadi karantina, dan nanti harus dipastikan bahwa pihak penerima barang juga itu mempunyai izin-izin. Nah, karena kalau khususnya di Jepang itu forwarding itu masing-masing importir sudah memiliki bagian masing-masing. Nah, sehingga itu yang mesti dipastikan. Tapi yang paling utama adalah adanya dokumen karantina, ya. Itu dokumen pendukung komersial di samping tadi packing list dan invoice. Itu. Nah, kemudian tadi yang kedua, kantor kami, Pak, itu nanti Bapak bisa meminta kami melakukan pick up, ya, untuk pengantaran. Pak, kami minta di pick up karena termnya adalah ini mulai dari rumah saya, boleh. Nanti saya kenakan biaya pick up. Oh, saya nggak mau biaya pick up. Itu nanti boleh dikirimkan ke bandara langsung. Nanti tinggal berhubungan orang lapangan saya di bandara. Nanti saya kontak personnya, tentu setelah melakukan proses booking dan sebagainya. Begitu kira-kira ya. Nah, kalau tadi kirimannya adalah di bawah 100 kilo, ya sebaiknya dikirimkan ke kantor pusat kami di Jalan Lapangan Banteng Utara nomor 1 di Gedung Pos Indonesia di lantai 4. Kita ada di lantai 4, ya, yang di Lapangan Banteng itu loh, Pak. Baik, mungkin itu saya kira
menjawab dua pertanyaan tadi. Halo, baik Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ini terakhir. Oh ini izin ya Pak, boleh Oh, mengenai ikan asin. Bu Eka mau tanya, boleh silakan. Ya, silakan. Yang ikan asin itu jadi bisa ya Pak ke Jepang? Soalnya saya udah nanya ke tiga ya perusahaan logistik dan langsung telepon ke kantor mereka di Jakarta. Semua bilangnya enggak gitu. Sampai saya udah nanyain apakah memang harus ada packing khusus atau surat khusus yang harus kami urus, itu kami siap Pak. Ya. Maksudnya kalau surat apapun akan kami urus, maksudnya packingnya juga akan kami urus. Apakah harus double vakum atau gimana karena bau ya. Tapi semuanya bilang nggak bisa, katanya kalau untuk Jepang. Nah, saya confirm ke ITPC Osaka katanya bisa. Nah, gimana tuh Pak? Nah ini kan namanya kan soal informasi ya. Ya. Mungkin nanti saya mohon diberikan speknya ya, ikan asinnya itu seperti apa, jenisnya itu apa, nanti proses pengampakannya itu seperti apa ya, atau bisa dilihatkan gambarnya supaya saya akan rekonfirmasi, karena kalau memang itu kecuali di embargo ya itu sama sekali nggak bisa kirim. Katakanlah misalkan pernah kita ada isu dengan Cina di mana kita tidak boleh melakukan eksportasi udang misalkan, karena memang kita di embargo. Kecuali di embargo ya, tapi kalau tidak di embargo saya kira tadi persyaratan aja yang harus dilengkapi tadi apa-apanya. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin kan di sana juga kan tidak sama, ada yang memang take care untuk komoditi ini, ada yang sama sekali tidak take care untuk komoditas ini. Nah, contoh misalkan partner saya pernah yang 1A itu dia untuk barang hanya bisa mau handle untuk barang-barang yang berkait dengan spare part mobil. Begitu saya dikasih alat-alat elektrik yang bukan spare part mobil, oh maaf kami nggak bisa handle, oh maaf kami nggak. Nah itu ada yang seperti itu juga. Jadi tolong diberikan aja speknya, mungkin nanti bisa dikirimkan ke email saya anang.hidayat@postlogistics.co.id. Boleh diulang Pak? Anang Alpha November Golf. Alpha November Golf Anang ya Pak ya? Ya, hidayatnya biasa. Ya, hidayat. Ya. Kemudian @postlogistics pakai CS. Postlogistics pakai CS ya. Ya. .co.id. .co.id. Ini antara Anang dan Hidayat ada itunya nggak Pak? Underscore atau apa atau titik langsung sambung ya? Titik ya, titik. Oh, ya. Atau yang lebih mudah ya. Yang lebih mudah IFF belakangnya sama. Mohon maaf Pak, kalau tidak keberatan apa boleh diketik di chat ya Pak ya? Oh, boleh. Ya, nanti diketik oleh stafnya Pak Anang, Pak Jo ya. Ya. Baik Pak, ini ada lagi pertanyaan biar sekalian Pak terkait rate dan update harga. Mungkin dari pihak pos, apakah ada website yang bisa langsung input harga dan kemudian langsung muncul harganya begitu? Kalau boleh ada, bisa diinfokan websitenya Pos Logistik di kolom chat. Boleh nanti. Nah ini kalau yang terkait dengan kiriman di bawah 100 kilo, nanti ada website kita yang nanti bisa pengecekan untuk harga ya. Mungkin boleh ditulis websitenya apa Pak? Boleh. Nanti akan diinformasi ya untuk yang websitenya, karena kemarin kebetulan ada permajaan dari si webnya. Apakah itu masih ada di web itu, nanti akan saya cek, nanti saya info ke Pak Titan, mungkin nanti dari Pak Titan bisa di-share. Boleh, nanti saya bantu. Baik, terima kasih Pak Anang. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir dari member, pertanyaan secara langsung. Ya. Ada UMKM yang mau tanya, silakan. Satu lagi terakhir, monggo, siapa? Bu Maya, kalau mau tanya silakan. Atau yang lain. Ya Pak Titan, terima kasih. Bapak, saya mau tanya, untuk pengiriman logistik itu apakah ada daftar harga ya? Maksud saya,
kalau untuk pengiriman rempah-rempah atau makanan kemasan itu beda harganya. Kalau boleh saya minta daftar harga untuk pengiriman itu, Pak. Baik. Nah, kalau untuk daftar harga, Bu, jadi kalau pengirimannya kecuali tadi barang yang berkategori dangerous good itu harganya agak berbeda. Tapi kalau yang tidak terkategori barang dangerous good itu harganya sama. Ibu mau kirim rempah-rempah, Ibu mau kirim kerajinan, Ibu mau kirim sayuran umpamanya, itu harganya relatif sama. Hanya yang pasti bahwa tadi apakah barang ini bisa dikirim dalam arti bahwa ada persyaratan pendukung lainnya nggak yang harus dilengkapi. Nah ini yang jadi isunya. Kalau harganya itu tadi rempah-rempah atau apa sama kecuali tadi kiriman barang berbahaya. Ya, tapi kalau bukan relatif itu harganya bisa dikatakan hampir sama lah. Tetapi tadi dokumen pendukungnya ini yang penting, bisa nggak diusahakan. Nah, kalau tadi ternyata dokumen pendukungnya itu ada, nah itu nggak ada masalah. Tapi dokumen pendukungnya nggak ada, harus diadakan dulu. Nah, begitu sehingga mungkin nanti apabila ada ibu ada saya ini kategori barangnya itu barang makanan ataupun perishable yang mau tidak mau harus menggunakan karantina. Lebih baik tadi saran saya apakah nanti buka nama CP atau apapun lah gitu karena memang harus ada perusahaan. Nah, Ibu daftar tadi daftar OS dulu ya online, nanti setelah itu bisa daftar ke karantina. Itu tinggal ngisi data aja untuk dapatkan bisa akses gitu ya. Nanti karena kan kalau saya yang daftarin saya kan nggak tahu nih siapa pemiliknya ini kemudian lokasi di mana itu tapi kalau sudah dapat tinggal oke Pak Anang bisa dibantu untuk karantina daftar oke user name-nya apa password-nya silahkan. Karena kami pun kemarin melakukan hal yang sama, ada customer kami ya dia kirimkan user password-nya tapi begitu ini tujuan penggunanya untuk apa? Nah kan kami tidak tahu. Nah itu harus minta dibantu. Tapi lain-lainnya itu kami lakukan sendiri. Begitu Ya, Ibu Bapak. mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, terima kasih. Itu merupakan pertanyaan penutup karena waktu sudah lebih dari 1,5 jam dan ini sebentar lagi mau sholat maghrib juga. Jadi kepada Bapak Ibu, mohon maaf yang belum bisa terjawab pertanyaannya, nanti bisa materi ataupun informasi kontak bisa ditanya melalui kami Sekolah Ekspor. Nanti akan di-share grup di kolom chat oleh admin kami. Nanti silakan Bapak Ibu bisa join di sana. Nanti materi ataupun pertanyaan terkait ke pos logistik insya Allah akan kami sampaikan. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf belum bisa mengakomodir semuanya karena terbatasan waktu. Dan untuk Pak Anang, terima kasih Pak Anang sudah memberikan Sama-sama. Dan juga timnya ada Pak Zul ya. Jadi nanti selain Pak Anang ada timnya Pak Zulkarnain. Kontaknya sudah kami share tadi di kolom chat. Dan buat Bapak Ibu para pelaku usaha, para pelaku UKM ya, tetap semangat ya, tetap berusaha untuk bisa ekspor gitu tentunya, dan mudah-mudahan kali ini bisa disupport oleh pos logistik. Oke. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya dari sekolahaekspor.com. Salam ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.